Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najla Nurul Amalia. Kali ini saya akan menjelaskan materi sistem reproduksi manusia mengenai gametogenesis. Gametogenesis adalah proses pembentukan gamet atau sel kelamin. Gametogenesis pada tubuh manusia terdiri atas dua jenis, yaitu spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis merupakan proses pembentukan gamet jantan atau spermatozoa yang berlangsung di dalam testis atau tubulus seminiferus. Sedangkan oogenesis merupakan proses pembentukan gamet betina atau ovum yang berlangsung di dalam ovarium. Proses pembelahan sel terbagi menjadi dua jenis, yaitu pembelahan secara mitosis dan pembelahan secara meiosis. Pembelahan mitosis adalah proses pembelahan sel diploid atau sel 2N. Pembelahan sel ini merupakan pembelahan sel menjadi sel baru dengan jumlah kromosom sel anaknya sama dengan kromosom sel induknya. Sedangkan pembelahan meiosis adalah proses pembelahan sel haploid atau N. Pembelahan sel ini merupakan pembelahan sel menjadi sel baru dengan jumlah kromosom sel anak setengah dari sel induknya. Proses pembentukan sperma terjadi melalui 4 tahapan. Tahap pertama yaitu spermatosit primer. Spermatosit primer merupakan hasil pembelahan mitosis dari spermatogonium. Pada tahap ini, spermatosit mengalami pertumbuhan hingga pada saatnya akan membelah secara meiosis menjadi 2 spermatosit sekunder. Tahap kedua yaitu spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder ini merupakan hasil meiosis dari spermatosit primer. Pada tahapan ini, masing-masing spermatosit sekunder akan terjadi pembelahan meiosis kedua yang membentuk 4 spermatid. Tahap ketiga yaitu spermatid. Spermatid merupakan hasil pembelahan spermatosit sekunder. Pada tahap ini sudah tidak terjadi lagi pembelahan, tetapi masing-masing spermatid mengalami transformasi bentuk dan proses pematangan menjadi spermatozoa. Tahap keempat yaitu spermatozoa atau sperma. Sperma merupakan bentuk akhir dari spermatogenesis. Sperma sudah siap dilepaskan dari jaringan dinding tubulus seminiferus menuju lumen bersama-sama dengan cairan testikular hasil sekresi. Selanjutnya yaitu proses pembentukan ovum atau disebut juga dengan oogenesis. Pertama, ovarium akan menghasilkan sebuah bakal ovum atau disebut juga dengan oogonium. Kemudian oogonium akan membelah secara mitosis menjadi oosit primer. Setelah itu, oosit primer akan membelah secara meiosis menjadi 2 buah sel yang berbeda, yaitu yang pertama oosit sekunder dan yang kedua yaitu badan kutub primer. Kemudian oosit sekunder akan membelah menjadi 2 buah sel yang berbeda lagi, yaitu ootid dan juga badan kutub sekunder. Dan badan kutub primer akan membelah menjadi 2 buah sel yang sama, yaitu badan kutub sekunder. Kemudian setelah oosit sekunder menjadi ootid, maka ootid inilah yang akan menjadi ovum atau sel telur. Selanjutnya yaitu bagian-bagian yang terdapat pada sperma dan ovum. Pertama, kita akan membahas bagian-bagian sperma. Sperma terdiri atas 3 bagian inti. Pertama yaitu bagian kepala, kemudian bagian tengah, dan yang terakhir bagian ekor. Pada bagian kepala terdapat akrosom yang fungsinya untuk menembus sel telur. Kemudian bagian kepala juga terdapat nukleus atau inti sel. Lalu pada bagian tengah terdapat leher dan mitokondria. Lalu pada ekor terdapat membran plasma. Fungsi dari ekor ini sebagai alat bantu gerak. Selanjutnya yaitu bagian-bagian ovum atau sel telur yang terdiri dari corona radiata. Terletak di bagian luar, mirip seperti mahkota. Kemudian ada zona pellucida. Selanjutnya ada nukleus atau inti sel, dan yang terakhir ada sitoplasma. Baik, itulah materi sistem reproduksi manusia mengenai gametogenesis. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.